Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Galilea Community of Christ. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kita mau siapkan hati kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita meninggikan nama Dia, kita mengagungkan Dia, karena kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Haleluya. Sama-sama yang bersuka cita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama jemaat Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang bersuka cita sama-sama kita bermazmur di hadapan Tuhan, bersorak katakan haleluya. Hey. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya berubah. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan, amin, segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Lebih sungguh lagi sama-sama yang percaya. Allah sanggup melakukan segala perkara, oh, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorak yang meriah hanya buat Tuhan Yesus kita. Haleluya.
kami rindu Tuhan untuk lebih dalam lagi Tuhan tinggal tetap bersama dengan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, tidak ada tempat yang paling aman selain berada di hadirat-Mu. Dan lingkupi setiap kami Tuhan dengan sayap-Mu Tuhan, dan naungi kami Bapa. Dan ketika badai itu datang, kami akan terbang tinggi bagai Raja Wali dengan kekuatan yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, dan ku tenang sebab Kau Allahku. Bawa kami Tuhan untuk dekat padamu Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu, dalam kuasa-Mu. Di saat badai, oh di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau lebih sungguh lagi. Di saat badai, di saat badai, tinggi lagi sama-sama. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, kami tenang bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu ku lewati semua. Yesus Tuhan, Yesus Raja, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, mari kita sembah Dia, angkat syukur-Mu, sebab Engkau Raja kami, penolong kekuatan kami, Kau menghibur kami. Yesus, hosana bagi-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya. Mari pun dimanapun kau saat ini berada, jemaat Tuhan, apapun pergumulanmu, apapun rasa sakit dalam hidupmu, mari kita taruh pengharapan kita hanya pada Tuhan. Dan tetap percaya bahwa Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup menjamah setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hatiku
percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lebih sungguh lagi, sama-sama katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Yes, I believe in you, Lord. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Berikan sorak-sorai yang meriahnya buat Tuhan Yesus kita. Terpuji namamu Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi di hari Minggu, kita bisa beribadah di hari ini. Dan hari ini Minggu 28 Mei 2023, selaku orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, kita berada pada hari raya Pentakosta. Nah, karena itu mari kita siapkan diri kita untuk bersama-sama membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Dari hari ke hari Engkau pelihara kami dengan sempurna. Kami boleh berada lagi di hari Minggu ini. Kami datang beribadah kepadamu, dan berkaitan dengan itu kami juga sedang berada dalam sukacita karena kami bisa merayakan hari Pentakosta tepat pada hari ini. Itu sebabnya kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, dan kiranya Engkau mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Dan karena itu kami menolak segala hal yang tidak memuliakan Tuhan, segala kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Hamba berjanji tidak merampas kemuliaan-Mu. Roh Kudus tercurah atas kami semua, dan Roh Kudus juga yang akan menyingkapkan segala rahasia kebenaran firman-Mu. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk melihat di Kisah Rasul pasal
2 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Pentakosta, demikian judul dari Lembaga Alkitab Indonesia. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Ayat 13, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu, Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hari ini tepat 28 Mei, kita selaku orang percaya, kita merayakan hari Pentakosta, yakni peringatan akan peristiwa pencurahan Roh Kudus atas para rasul. Dalam bahasa Yunani, Pentakosta berarti hari ke-50. Pentakosta dirayakan 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Turunnya Roh Kudus ini sebenarnya sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus di malam terakhir sebelum ia ditangkap dan kemudian dieksekusi, disalibkan. Ia menyebut Roh Kudus sebagai penolong. Kalau kita lihat di Yohanes 14 ayat 16 dan 17 dikatakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, Bapak Ibu Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam rentang waktu 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus, para murid diliputi rasa takut. Mengapa? Sebab mereka berpikir begini, sang guru saja sudah dieksekusi mati di kayu salib. Dan ancaman serupa begitu dekat
dan kemudian dirasakan oleh pengikut Yesus Kristus termasuk para murid. Nah, karena itu kalau kita lihat di Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 4 yang kita baca tadi, ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu, meski terlihat ngeri ya, peristiwa itu ternyata mengubahkan hidup para murid. Para murid yang awalnya ketakutan dan tidak berani keluar rumah, akhirnya berani keluar rumah tanpa ada rasa takut lagi, tanpa ada keraguan lagi. Mereka yang tadinya ketakutan dari rasa rendah diri sebagai orang kecil yang tidak berpendidikan, mereka menjadi berani bertemu dengan orang dari segala suku, bangsa, dan bahasa. Berani berbicara kepada orang-orang yang terpelajar. Itulah Pentakosta. Yesus tidak sekedar memberikan janji palsu, Bapak Ibu. Janji itu terwujud, ya, diwujudkan dalam Roh Kudus yang menyertai murid-muridnya. Dikisahkan bahwa para murid berbicara yang bisa dimengerti oleh orang-orang dari berbagai suku dan bahasa. Tetapi Bapak Ibu ya, acap kali bahasa jadi alasan perpecahan atau perselisihan. Tetapi melalui Pentakosta ini, yang hari ini kita rayakan, saudara dan saya, kita semua diajak kembali untuk bersatu melalui bahasa yang mempersatukan. Bahasa saling pengertian, bahasa kasih yang membawa damai. Mungkin Bapak Ibu menatap saya dan berkata, apa itu Roh Kudus? Bapak Ibu, Roh Kudus adalah pribadi Allah. Sebagai umat tebusan Allah, begitu penting kita mengenalnya Bapak Ibu. Sebab seperti apa kita mengenal Roh Kudus akan sangat-sangat mempengaruhi perjalanan kehidupan iman kita. Alkitab menuliskan kepada kita bahwa Roh Kudus itu keluar dari Allah. Yohanes 15 ayat 26 dikatakan, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku." Dan bahwa Allah itu adalah roh adanya. Tercatat di Yohanes 4:24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu perhatikan, kedua fakta ini menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri. Amin. Lebih lanjut dituliskan di dalam Alkitab
Di Yohanes pasal 5 ayat 7 ada kalimat yang berkata begini, ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Dan bagi orang percaya, maka Allah telah berdiam di dalam diri kita melalui Roh-Nya yang kudus. Itu tercatat di 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sama yang dialami oleh Ananias dan Safira kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 5 pada ayat 3 dan ayat 4, ketika kita mendustai Roh Kudus, hal itu sama dengan mendustai Allah. Ketika kita menghormati Roh Kudus, berarti kita menghormati Allah. Pertanyaannya, mengapa? Karena Roh Kudus adalah pribadi Allah yang hidup, bukan sekedar suatu kuasa atau karunia. Roh Kudus adalah Allah yang berdiam di dalam kita. Amin. Sebab itu Bapak Ibu, marilah kita menghormati Roh Kudus dan jangan lagi kita memadamkan roh itu. Kalau kita lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 19 dikatakan jangan padamkan roh. Itu roh besar ya. Jadi Roh Kudus. Ya. Jangan kita mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Jangan mendustai. Ya kan? Kisah Rasul pasal 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kemudian juga jangan kita menentang Roh Kudus. Tertulis di Kisah Rasul 7 ayat 51, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Apalagi menghujat Roh Kudus. Jangan kita lakukan itu. Tertulis di Matius 12 ayat 31, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Jadi Bapak Ibu, mari kita menghormati Roh Kudus dan jangan kita memadamkan roh, jangan mendukakannya, jangan mendustai Roh Kudus, jangan menentang Roh Kudus, apalagi menghujat Roh Kudus. Ananias dan Safira mati mendadak karena tidak menghormati Roh Kudus. Mereka mendustai Allah. Bahkan ditulis dalam Ibrani pasal 10 ayat 28 dan 29, jika ada orang yang menolak hukum Musa dihukum mati. Betapa lebih beratnya hukuman yang dijatuhkan atas dia yang menghujat Roh Kudus. Tertulis di Ibrani pasal 10 ayat 28 dan 29 dikatakan begini. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Ayat 29, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Bapak Ibu, kita harus perhatikan
bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Amin. Di 1 Korintus pasal 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Itu berarti Bapak Ibu, hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Roh Kudus. Amin. Sekali lagi saya tegaskan bahwa hidup saudara dan saya bukan milik kita lagi, tetapi milik Roh Kudus. Karena dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Roh Kudus. Karena itu yang pertama saya mau tegaskan, jangan kita membinasakan tubuh kita. Amin. Saudara bisa baca di 1 Korintus pasal 3 ya, ayat 16 dan 17 dikatakan begini. Di ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu, saudara dan saya. Amin. Membinasakan berarti apa? Ya bunuh diri, mengotori, mencemarkan, merusak, dan lain-lain. Amin. Jadi yang pertama, jangan kita membinasakan tubuh kita, ya. Jangan bunuh diri, jangan mengotori, jangan mencemarkan, jangan merusak, ya, dengan minuman-minuman keras begitu ya. Nah, saudara, jadi itu yang pertama, karena hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Roh Kudus. Maka yang pertama, jangan kita membinasakan tubuh kita. Amin. Yang kedua, kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Amin. Amin. Ya, dikatakan begini. Di 1 Korintus pasal 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu, dikatakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Memuliakan ini berbicara soal cara hidup yang baik, yang membuat orang lain memuliakan Allah. Jadi cara hidup kita itu yang paling penting. Karena memang iman Kristen itu adalah cara hidup, gaya hidup. Amin. Karena Rasul Paulus berkata di Efesus pasal 5 ayat 15, karena itu perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jadi jangan sampai ya ketika orang melihat hidup kita mereka menghujat Allah. Ya. Jadi mari kita muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Amin. Ketika orang melihat kehidupan kita, mereka memuliakan Allah. Amin. Di Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Juga tertulis di 1 Petrus pasal 2 ayat 12 dikatakan begini, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi jangan sampai orang melihat hidup kita, cara hidup kita, kemudian orang menghujat Allah. Sekali lagi saya tegaskan, karena Roh Kudus itu ya berdiam di dalam hidup kita, dan kita ini adalah bait Allah, di mana Roh Kudus berdiam di bait Allah, yaitu tubuh kita. Berarti hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi milik Roh Kudus. Karena itu yang pertama, jangan kita membinasakan tubuh kita. Amin. Yang kedua, kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Yang ketiga, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Nah, ini penting ya. Jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Ini bagi anak muda nih ya, yang jomblo-jomblo ya, atau yang sedang mencari pasangan hidup ya. Nah, ini dia 1 Korintus 6 ayat 19, 2 Korintus ya. 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ayat 15 ya dikatakan, persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Iya kan? Ayat 16, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini, dikatakan, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Jadi 3 hal ini yang harus kita perhatikan ya, karena kita ini adalah bait Allah di mana Roh Kudus berdiam di dalam kita, dan karena itu hidup kita bukan lagi milik kita, ya kan? Tetapi milik Roh Kudus. Karena itu yang harus kita perhatikan pertama, jangan kita membinasakan tubuh kita. Amin. Kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan yang ketiga, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Ya kan? Nah, saudara tahu sendiri apa itu ya. Mari kita menghormati Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Mari kita hormati Roh Kudus dalam hidup kita. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Ya, pertama dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara bisa baca itu di Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Yang kedua, ya caranya dengan hidup menjadi saksi Kristus. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 tentunya di sana dikatakan itu kamu akan menjadi saksi ya. Kemudian yang ketiga dengan memelihara kesatuan roh. Ya, kita memelihara kesatuan roh. Efesus 4 ayat 3 mencatat hal itu. Nah, pekerjaan Roh Kudus mempersatukan kita di dalam Kristus. Amin. Amin. Apa peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Ya tadi saya katakan bahwa yang pertama kita bersaksi tentang Yesus. Kita menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, ya kan? Samaria sampai ke ujung bumi. Amin. Jadi Roh Kudus itu kalau diberikan kepada kita,
kita berkuasa untuk menjadi saksi. Maka kita harus bersaksi. Amin. Bersaksi tentang siapa? Tentang Yesus. Tidak seorang pun yang mampu percaya bahwa Yesus pernah ada dan darahnya mampu menyucikan dosa sehingga kita dapat mendapatkan pengampunan dosa selain dinyatakan oleh Roh Kudus. Itu tercatat dalam Yohanes 16 ayat 14. Dikatakan begini, ia akan memuliakan aku sebab ia, ya ini Roh Kudus ya, akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya. Karena itu ketika Yesus bertanya kepada para murid ya di Kaisarea Filipi, kalau saudara baca di Matius pasal 16 itu ya. Kata orang, siapakah anak manusia itu ya? Mereka menjawab, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia dan salah seorang dari para nabi. Hanya sampai di situ kan. Mereka hanya memandang seperti apa kata orang ya, yaitu hanya sebatas nabi, sebatas rasul ya. Tapi kemudian Tuhan Yesus mendesak dengan pertanyaan, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ya. Silakan orang lain berkata apa tentang aku, tetapi apa katamu? Apa kata kita tentang Yesus itu jauh lebih penting daripada apa kata orang. Tidak peduli orang lain berkata, oh Yesus itu hanya nabi, hanya rasul. Bagi saya nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi juru selamat hanya satu. Sebab itu ketika Yesus mendesak para murid itu dengan berkata, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Kalau saudara baca di Matius pasalnya yang ke-16. Apa jawab Petrus? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apa Yesus katakan? Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Itu ilham dari Roh Kudus. Amin. Jadi peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya itu bersaksi tentang Yesus. Jadi dia akan bersaksi tentang Yesus. Sehingga kita juga harus, ya, kita yang punya Roh Kudus, kita bersaksi tentang Yesus. Bukan bersaksi tentang diri kita, kehebatan kita, ya kan? Bersaksi tentang pencapaian kita, ya kan? Ada orang begitu, ada hamba Tuhan begitu. Dia bersaksi tentang keberhasilannya, banyak jiwa, ya sekian ratus yang dibaptis. Ya, orang itu kalau punya hati misi, dia itu tidak show off, ya. Diam-diam, ya. Tidak perlu dibilang, ya. Karena itu adalah peran dari Roh Kudus, ya. Nah, apa peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Yang kedua, menginsafkan manusia, ya. Jadi peran utama dalam penginjilan adalah Roh Kudus. Amin. Dan Roh Kudus yang membuat orang-orang itu menjadi insaf, ya kan? Lalu kemudian bertobat dan lahir baru. Amin. Sebab sudah tertulis di Yohanes 16 ayat 8, dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Amin. Itu peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Apalagi mengajar orang percaya. Amin. Mengajar orang percaya. Saudara tahu apa buku yang mampu mengubah dunia? Saudara, buku yang mampu mengubah dunia adalah Alkitab. Amin. Alkitab. Mengapa? Karena Roh Kudus
senantiasa mendampingi setiap anak-anaknya yang ingin mendalami firman Tuhan. Saya ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu punya kerinduan untuk membaca Alkitab. Dan untuk membaca Alkitab dalam kesaksian saya, berkali-kali saya katakan saya tidak punya keberanian sebelumnya. Karena itu saya harus mengumpulkan keberanian. Bayangkan, harus mengumpulkan keberanian. Saudara, kenapa? Karena kalau ketahuan oleh orang tua saya, apalagi itu ayah saya, perang dunia itu, saudara, ya. Haleluya. Maka saya kumpulkan dulu keberanian dengan 3 alasan yang saya sudah sampaikan di kesaksian, ya. Saudara, dan ketika menemukan alasan-alasan itu, ada keberanian baca. Dan waktu membaca Alkitab, saya menemukan petunjuk. Petunjuknya di mana? Mulai dari Yohanes pasal 5 ayat 24, ya. Dan juga menemukan Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, akulah jalan, kebenaran dan hidup, kata Yesus, ya. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tetapi belum juga mengambil keputusan, karena tidak gampang, tidak gampang untuk merubah, ya, apa yang sudah mendarah daging, ya. Karena antara pikiran dan hati itu ada gejolak. Hati telah condong pada apa yang saya baca, yaitu Alkitab. Tetapi pikiran saya masih berkata, itu kan buatan manusia. Alkitab itu kan palsu, seperti ajaran yang saya terima sejak kecil, ya, di lingkungan di mana saya berada. Tetapi ketika saya membaca Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. 2 ayat ini saya simpulkan dalam 1 kalimat pendek. Injil adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin. Jadi Bapak Ibu, ya, peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya yang pertama adalah apa? Bersaksi tentang Yesus. Yang kedua, menginsafkan manusia, dunia akan dosa. Ya kan? Dan yang ketiga, mengajar orang percaya. Dan buku yang mampu mengubah dunia adalah Alkitab. Mengapa? Karena Roh Kudus senantiasa mendampingi setiap orang yang ingin mendalami firman Tuhan, ingin mendalami, menemukan kebenaran. Karena ada di luar sana banyak orang baca Alkitab hanya mencari kesalahan, ya. Karena itu dia ambil sepotong-sepotong. Tapi kalau itu dilakukan oleh pihak kita, pasti mereka marah, ya. Mereka bilang penistaan, mereka laporkan, ya. Tapi kalau mereka bisa, ini namanya tidak fair, ya. Tapi sudahlah, dengan maksud apa mereka membaca Alkitab, ya, biarkan Roh Kudus yang bekerja. Amin. Tanpa Roh Kudus, orang percaya akan mengalami kekeringan rohani.
Dan apabila Roh Kudus diangkat dari dunia ini, satu saat akan diangkat, ya. Karena itu tertulis di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 6 dan 7. Ya. Kalau Roh Kudus itu diangkat dari dunia ini, tidak ada lagi manusia yang percaya pada Yesus. Yang ada, yang tinggal adalah antikristus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada saat itu orang mungkin membaca Alkitab, ya kan? Pada saat Roh Kudus itu diangkat. Tetapi walaupun mereka membaca Alkitab, kualitasnya tidak beda dengan koran. Mengapa? Karena yang menghidupkan ayat demi ayat di dalam Alkitab itu adalah Roh Kudus. Amin. Nah, kalau Roh Kudus itu sudah diangkat, kalau sudah baca di 2 Tesalonika pasal 2, ya, saya akan bacakan untuk saudara ya. 2 Tesalonika pasalnya yang kedua ayat 6, ya, dikatakan begini. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Ya, apa yang menahan itu? Roh Kudus. Ya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itu ayat 8, si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi ada waktunya Roh Kudus ini akan diangkat, karena ya kedatangan Yesus kali kedua. Ya, kalau kita baca 2 Tesalonika ini, perikopnya kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Ya. Jadi ada waktunya Roh Kudus ini akan diangkat. Ya, akan diangkat lagi, akan naik ke surga. Dan kemudian Yesus turun lagi. Nah, saudaraku yang kekasih, pada saat itu, ya, ketika Roh Kudus itu sudah diangkat, ya, tidak ada lagi manusia yang percaya pada Yesus. Yang ada yaitu antikristus. Mungkin pada saat itu mereka baca Alkitab, tapi kualitasnya tidak beda dengan baca koran. Ya, karena yang menghidupkan ayat demi ayat di dalam Alkitab adalah Roh Kudus itu sendiri. Ya. Kalau dia sudah diangkat, ya kita baca Alkitab tidak berkualitas lagi. Karena itu dikatakan di 2 Korintus pasal 3 ayat 6, ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Jadi perhatikan, hukum-hukum yang tertulis itu mematikan, tetapi roh menghidupkan. Amin. Nah, sekarang kita lihat apa keuntungan Roh Kudus dicurahkan yang hari ini kita peringati, ya, kita rayakan. Menurut Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea
dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah keuntungan saat Roh Kudus tercurah, saat Roh Kudus dicurahkan. Nah, pertanyaannya adalah apa yang akan Tuhan kerjakan dan apa yang harus kita lakukan? Nah, bagian Tuhan adalah mencurahkan Roh Kudus. Iya kan? Dan bagian kita menjadi saksi Kristus. Jika Roh Kudus dicurahkan, maka kita akan menerima kuasa dari Allah. Dengan dicurahkannya Roh Kudus, berarti kita punya kuasa. Amin. Kuasa menjadi saksi. Tapi juga banyak kuasa, yaitu kuasa untuk berdoa. Karena dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dengan Roh Kudus dicurahkan, ini membantu kita dalam kelemahan kita dan juga kita bisa berdoa. Amin. Dan yang berikut bahwa tanda dan mujizat yang luar biasa itu ketika Roh Kudus dicurahkan. Kita lihat, kita bisa baca di Kisah Rasul pasal 3 ya. Mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 26. Ketika Roh Kudus dicurahkan, apa yang terjadi? Murid-murid Yesus dipakai secara luar biasa. Petrus dan Yohanes dengan kuasa Roh Kudus mampu menyembuhkan orang lumpuh. Iya kan? Bahkan bayangannya pun, ya, bayangannya Petrus itu penuh kuasa. Saya bisa baca itu secara keseluruhannya, Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 26. Petrus menyembuhkan orang lumpuh, ya kan? Dan khotbah Petrus di Serambi Salomo itu terjadi pertobatan yang luar biasa. Ada 3.000 orang bertobat. Mujizat terbesar dalam dunia ini ketika ada satu orang berdosa bertobat. Ini satu kali berkhotbah Petrus 3.000 orang. Wow. Langsung ambil keputusan. Mereka bertobat. Ini pekerjaan Roh Kudus. Jadi terjadi tanda dan mujizat yang luar biasa. Amin. Dan saya percaya, saya yakin mujizat-mujizat seperti itu, orang lumpuh disembuhkan, ya, dan banyak jiwa yang bertobat masih terjadi sampai sekarang ini. Kenapa? Karena Roh Kudus masih ada bersama dengan kita, belum naik, ya, belum diangkat naik kembali. Sebab kalau Roh Kudus akan diangkat, Yesus akan turun kembali. Amin. Nah, jadi kita bisa melihat keuntungan daripada saat Roh Kudus dicurahkan, ya, itu luar biasa. Ada tanda dan mujizat. Kemudian kita bisa melakukan penginjilan di tengah penganiayaan. Amin. Kita bisa melakukan penginjilan di tengah penganiayaan. Di Kisah Rasul pasal 8 di ayat 1 bagian B, Saudara bisa baca di sana, ya. Dan ayat 4, saat rasul-rasul dimasukkan ke dalam penjara karena keberanian mereka dalam bersaksi,
puji Tuhan, kuasa Roh Kudus dinyatakan dengan cara mereka dilepaskan dari belenggu dan rantai penjara. Apa yang terjadi? Penjara goncang dan mereka bebas. Setelah itu, penganiayaan atas jemaat Tuhan terjadi. Mereka lari ke segala penjuru sambil memberitakan Injil. Saya pun mengalami penjara karena bersaksi tentang Yesus Kristus. Dituntut 4 tahun, putusannya 4 tahun 6 bulan. Dipukul, dianiaya di dalam penjara, dimasukkan ke sel tikus hanya gara-gara saya berbicara tentang Injil kepada kelompok atau komunitas orang percaya di dalam gereja, tapi di dalam penjara itu tahanan dan narapidana. Bayangkan saudara, ya, saya di penjara yang saya pernah saksikan menggantikan petugas pelayanan dari Kementerian Agama, dulu namanya Departemen Agama, yang tidak kunjung datang. Ya, udah hampir 1 jam kami menunggu di dalam gereja, di komplek, ya, di dalam rumah tahanan negara Poso. Kami sudah siap, tahanan dan narapidana yang Kristen di dalam gereja, tapi petugas pelayanan tidak datang. Maka itu saya diminta oleh rekan-rekan, ya, sesama napi dan tahanan untuk mengambil alih ibadah, ya, supaya kita beribadah saja dan saya yang menyampaikan firman Tuhan. Apa yang terjadi selesai itu? Saya dijemput oleh sipir, lalu kemudian dimasukkan ke sel tikus. Sel tikus itu sel yang disiapkan untuk para tahanan dan narapidana yang nakal. Oh, ternyata saya termasuk nakal. Kenapa? Karena saya memberitakan Yesus, memberitakan Injil. Ya, padahal pemberitaan Injil itu kan untuk membantu, ya, mereka, ya, pembinaan supaya mereka menjadi sadar, kan, para napi dan tahanan mereka dikuatkan oleh firman Tuhan, tapi dianggap salah. Tapi saya terima. Itulah konsekuensi. Karena itu Bapak Ibu, mau menjadi saksi Yesus yang efektif, saya mau katakan begini: hadapi tekanan-tekanan dan penganiayaan. Justru di tengah kesulitan dan hambatan dalam memberitakan Injil, kalau kita tetap setia, maka hasilnya akan maksimal. Multiplikasi jiwa sedang terjadi bagi gerejanya saat ini. Ada banyak orang bertobat hari ini. Ada banyak orang dibaptis hari ini, tapi tidak perlu kita sampaikan di medsos. Tidak perlu kita berkoar-koar, ya. Tidak perlu. Hari ini banyak orang yang kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Sedang terjadi revival hari-hari ini, saudara. Karena itu, sebagai orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, usahakanlah kesejahteraan di mana kita berada. Yaitu berdoalah untuk kota di mana kita berada. Sebab kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita juga. Kita harus berdampak bagi lingkungan di sekitar kita. Hidup kita harus berdampak. Amin. Iya. Saudara, dengan dicurahkannya Roh Kudus,
perubahan gaya hidup jemaat terjadi. Silakan baca ya bagaimana gaya cara hidup jemaat mula-mula di Kisah 4 ayat 34 dan 35. Ya kan? Melalui pencurahan Roh Kudus, para murid itu kemudian mereka apa? Bertekun dalam doa, dalam pengajaran rasul-rasul, serta memecahkan roti bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Terjadi perubahan gaya hidup dalam jemaat. Ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ini adalah ciri-ciri penting pada waktu Roh Kudus dicurahkan. Amin. Apalagi saudara? Kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 10 ayat 9 sampai 16, terjadi apa itu? Perubahan paradigma dalam pelayanan. Saat itu para murid sebelum pencurahan Roh Kudus ya, mereka memiliki paradigma bahwa keselamatan hanya diperuntukkan bagi bangsa Yahudi saja. Tetapi melalui pencurahan Roh Kudus, paradigma mereka diubahkan. Keselamatan adalah milik segala bangsa di muka bumi ini. Petrus mendapatkan penglihatan tentang makanan-makanan yang menurut dia haram, tetapi kemudian Tuhan suruh memakannya. Dan ketika Petrus taat, apa yang terjadi? Seorang Cornelius yang bukan Yahudi kemudian dimenangkan, lalu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi pencurahan Roh Kudus membuat kita mengalami perubahan, berubah, ya kan? Dan melakukan hal-hal yang berkenan di hatinya Tuhan. Roh Kudus memampukan saudara dan saya, kita semua, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Karena itu, nantikanlah Roh Kudus dan biarkanlah Dia bekerja di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di hari perayaan Pentakosta bagi umat Kristen, hari pencurahan Roh Kudus, kami boleh membaca dan mendengarkan firman Tuhan, dan kami mengerti siapa sesungguhnya Roh Kudus itu dan apa keuntungan ketika Roh Kudus dicurahkan bagi kami. Maka dari itu kami mau menghormati Engkau Roh Kudus dalam hidup kami, dengan cara hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Kami mau menjadi saksi Kristus, dan kami juga akan memelihara kesatuan roh. Kami tahu mujizat akan selalu terjadi waktu kami mau taat setia kepadamu dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Biar Roh Kudus yang bekerja, kami melakukan bagian kami, memberitakan, dan Engkau Roh Kudus yang melakukan bagianmu, menginsafkan banyak orang sehingga mereka membuka hati, lalu mereka bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka dibaptis. Terima kasih. Hari ini kami diajarkan oleh Roh Kudus ada keberanian untuk bersaksi di tengah penganiayaan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah di mana kami sedang dihimpit oleh berbagai kesukaran. Tapi kami percaya Engkau terus memberikan kami semangat, dan roh kami terus menyala
dan kerajinan kami tidak kendor untuk terus memberitakan dan menyelesaikan amanat agung. Terima kasih, sebentar kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu, tapi sebelumnya kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Dengan sukacita kami akan memberikan ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Hamba doa setiap persembahan yang diberi Tuhan kuduskan, setiap rupiah atau dolar atau euro yang mereka berikan ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, Tuhan Engkau kembalikan 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Di dalam nama Yesus tidak ada orang yang kekurangan. Waktu mereka memberi, memperbesar keuntungan mereka. Di dalam nama Yesus berkati pekerjaan mereka. Mereka tidak bangkrut, tidak rugi, dan tidak sakit-sakitan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sambil memberi kami siapkan diri untuk menerima tubuh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan setiap kita. Dan saat ini kita diberikan kesempatan untuk boleh memberikan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah diberkati Tuhan, orang-orang yang telah dibebaskan Tuhan, kita memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, bahkan perpuluhan untuk mendukung pelayanan gereja kami, Bapak Ibu Saudara bisa melakukan via transfer pada nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus yang memberkati. Kita mau siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan hosti dan anggur yang ada di rumah untuk sama-sama kita menyatu dalam sakramen yang kudus, dalam sakramen perjamuan kudus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dengan segenap hati sama-sama, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan ke rekening Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Itu juga adalah rekening Gereja Galilea Community of Christ, dan dari sana membiayai seluruh operasional yang kami lakukan di Galilea Community of Christ, juga di yayasan dan juga di channel Galilea Network. Karena itu sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Kami berdoa Bapak Ibu yang memberi tidak akan pernah kekurangan, dan kami terus berdoa apa yang Bapak Ibu kerjakan selalu berhasil, dan Tuhan selalu melihat kebaikan hatimu, ketulusan hatimu yang memberi dengan penuh sukacita. Baik, mari kita siapkan diri untuk kita masuk menerima yang terbaik dari Tuhan Yesus seperjamuan dengan tubuh darahnya. Saya akan bacakan di dalam
1 Korintus pasal 11. Silakan saudara mempersiapkan diri mengambil elemen perjamuan kudus, hosti dan anggur. 1 Korintus pasal 11 ayat 23, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan ayat 24, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Baik Bapak Ibu, kita ambil hosti, kita angkat, kita katakan bersama-sama, ikuti apa yang saya katakan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit, penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku, sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Satu Korintus pasal 11 ayat 25 dikatakan, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil anggur, ya, kita angkat. Dan kita katakan bersama-sama, katakan apa yang saya katakan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Memberikan pengampunan atas dosa-dosaku. Menyucikan, menguduskan kami agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan. Segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit, penyakit dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Dan hari ini Tuhan akan memperbesar kapasitasku. Kekayaan bangsa-bangsa Tuhan percayakan kepadaku. Dan tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Segala kuasa dan kemuliaan Tuhan akan selalu menjadi bagian kami semua. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menghentikan kami, langkah kami untuk meraih janji Tuhan. Tuhan selalu memberkati setiap pekerjaan kami, dan apa yang akan kami kerjakan selalu berhasil. Dan kami akan memberi makan bangsa-bangsa. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagian kami semua. Dan karena itu otoritas ilahi ada di dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum. Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah kita terima. Dan saya percaya di hari Pentakosta ini mujizat terjadi dalam hidupmu. Engkau yang sakit
disembuhkan. Engkau yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Yesus engkau mengalami pemulihan hari ini. Percaya, jika engkau ambil keputusan untuk membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan sungguh-sungguh, maka hari ini keselamatan terjadi dalam hidupmu dan seisi rumahmu. Maka engkau akan melihat perkara-perkara ajaib Tuhan kerjakan dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Terima kasih, mari kita doa. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Sebab demikian yang Engkau katakan, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Kau yang bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami, dalam perjalanan hidup kami di sepanjang minggu ini. Engkau akan melakukan banyak hal di luar apa yang kami pikirkan. Karena rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera. Terima kasih bahwa Tuhan akan selalu beserta dengan kami. Maka yang sakit sudah disembuhkan. Di dalam nama Yesus kami mengalami pemulihan. Ekonomi dipulihkan, kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, masa depan dipulihkan. Dan setiap kami yang mencari, yang belum bekerja mendapat pekerjaan. Ada terobosan-terobosan Tuhan kerjakan. Di dalam nama Yesus kami mendapatkan promosi dan kami mendapatkan jabatan baru. Di dalam nama Yesus Tuhan kerjakan semuanya. Engkau memanggil kami setia, maka kami mau setia kepadamu dan kesuksesan mengikuti kami. Terima kasih Tuhan. Hamba doa untuk setiap mereka yang beribadah hari ini. Tuhan berkati setiap mereka yang aktif di live chat, yang mengikuti ibadah saat ini ataupun nanti. Setiap mereka yang mengikuti ibadah dari Galilea Community of Christ, semuanya diberkati di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami bersuka cita karena hari pencurahan Roh Kudus kami peringati. Dan bukan hanya sekedar memperingati, tapi kami memaknai hal itu dalam kehidupan kami. Bahwa Roh Kudus berperan dalam hidup kami. Bahwa kami bukan lagi kami, tetapi tubuh kami adalah, hidup kami adalah milik Roh Kudus. Maka kami akan mengikuti apa yang Engkau kehendaki. Kami mau dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah yang ada hari ini, dan hari-hari ini adalah hari-hari mempersiapkan diri untuk pemilihan umum yang akan berlangsung pada bulan Februari 2024. Tuhan hadirkan pemimpin yang takut akan Tuhan. Maka situasi politik akan memanas, tetapi kami tetap terlindungi dan Indonesia akan tetap kondusif pakai TNI dan Polri untuk mengawal NKRI. Setiap rancangan-rancangan jahat dari oknum-oknum tertentu kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan berikan pemimpin yang bisa mengayomi seluruh elemen bangsa di dalam nama Yesus. Tuhan berkati partai politik yang sedang mempersiapkan diri untuk pemilihan nanti. Tuhan berkati semuanya di dalam nama Yesus, dan Tuhan yang akan memilih pemimpin yang berkenan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Kerinduan kami untuk memiliki 1 unit ruko minimal untuk dijadikan kantor, tempat ibadah, rumah doa, juga tempat pembinaan, pengajaran, pemuritan, dan juga studio. Banyak hal yang kami kerjakan untuk pekerjaan Tuhan. Sudah 6 tahun kami berdoa. Kami percaya Tuhan pasti mengadakan bagi kami. Kami tidak punya kekuatan dalam hal ini keuangan finansial, tapi kami punya Tuhan yang sanggup menyediakan. Paling tidak kami bisa memperpanjang kontrak daripada gedung ini, supaya kami masih ada di tempat ini. Berkati setiap mereka yang selalu memberikan persembahan
dan setiap persembahan dikuduskan dan dapat dikelola dengan baik, dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan, tilik keberadaan mereka, suami istri, orang tua, anak, mantu, cucu mereka diberkati semuanya. Pekerjaan usaha mereka diberkati. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang miskin. Tidak ada yang bangkrut karena memberi, menabur untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri. Dan saudara terima berkat Tuhan. Ya, angkat tanganmu. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Dan mulai hari ini Tuhan akan memperbesar kapasitasmu. Kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu. Segala kuasa dan kemuliaan dari Tuhan menaungi engkau. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menghentikan langkah suksesmu. Tuhan selalu memberkati pekerjaan tanganmu. Apa saja yang engkau kerjakan selalu berhasil. Dan engkau yang akan memberikan makan bagi bangsa-bangsa. Mujizat dan terobosan akan terjadi dan menjadi bagianmu, dan pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus Kristus aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata amin. Terima kasih untuk kebersamaan di hari ini, ibadah memperingati hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, dan nantikan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, dan tetap jadi saksi, dan ikuti seluruh tayangan Galilea Network. Pasti saudara diberkati. Salam sehat, salam. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ibadah kita telah selesai, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan shalom.